Jatuhnya air dari langit menjadi kerinduan tersendiri bagi tanah California yang gersang. Namun beda cerita dengan situasi terbaru sebab musim yang diharapkan memperbaiki situasi malah memperburuk keadaan. Singkatnya, hujan secara alami dapat membantu meredakan api. Tapi bagaimana dengan kondisi perbukitan yang terlanjur sulit menyerap air? Kemudian, jika air tak tertahan sebagaimana mestinya, bukankah alirannya akan menyeret puing-puing kebakaran? Ini bahkan belum termasuk kualitas air yang dipertanyakan, membuktikan bahwa hujan di California praktis menciptakan kondisi berbahaya pasca insiden kebakaran. Hujan akhirnya tiba. Hujan di California Selatan mewakili dua mata pisau. Di satu sisi, kekurangan air bukan lagi kendala dalam memadamkan api. Sedang di sisi lain, kembalinya hujan telah memicu sejumlah peringatan bencana baru seperti banjir bandang hingga tanah longsor. Ahli meteorologi Fox Weather, Britta Merwin mengatakan orang-orang sangat senang melihat hujan. Tetapi jumlah hujan yang turun dapat menimbulkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama mengingat adanya bekas kebakaran baru, New York Post melaporkan. Sebuah video yang dibagikan dari Studio City menunjukkan hujan turun pada hari Minggu dan curah hujan tersebut bermanfaat untuk pemadaman kebakaran hutan tak berkesudahan sejak awal Januari. Meskipun tidak ada laporan curah hujan yang sangat besar, namun ini cukup untuk menyebabkan berbagai masalah di seluruh wilayah. Sebagai contoh, peringatan banjir masih berlaku di sebagian besar wilayah per 27 Januari, termasuk di sebagian bekas kebakaran Palisades dan Eaton. Hujan sedang juga dilaporkan oleh kantor Dinas Cuaca Nasional di Los Angeles, dengan para peramal cuaca memperkirakan sejumlah daerah akan mengalami banjir. Di antaranya Malibu, Chatsworth, Woodland Hills, Calabasas, Pacific Palisades, dan daerah sekitarnya. Banjir lumpur. Hujan deras pertama dalam beberapa bulan akhirnya mengguyur kota dan daerah Los Angeles, di mana lebih dari 1 inci hujan turun di beberapa bagian perbukitan utara di dalam dan sekitar zona kebakaran. Nah, hal inilah yang berakibat fatal pada kondisi sekitar, sebab tanah yang hangus dan tertutup abu di daerah itu kemudian mengalir menuruni lereng bukit, menutupi jalan raya dengan lumpur, dan puncaknya membuat berbagai akses terputus. Banjir dan tanah longsor berdampak pada penutupan jalan raya dan sekolah serta membuat kendaraan darurat terjebak di lumpur. Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mengatakan pihaknya menanggapi laporan mengenai aliran puing di Woodland Hills, tepat di sebelah utara lokasi kebakaran. Melalui video yang dirilis Fox Weather, lumpur dan puing-puing menyebabkan beberapa kendaraan tak berkutik, sehingga kru darurat terpaksa menggunakan bulldozer untuk menggali 4 kendaraan. Kondisi jalan yang berbahaya juga menyebabkan sekolah umum di Malibu ditutup pada hari Senin dan lumpur serta puing menutup sebagian jalan bebas hambatan 5 di sebelah utara Los Angeles yang merupakan jalan utama menuju kota. Banjir juga menutup sebagian Pacific Coast Highway di Malibu dan Highway 101 melalui pusat kota LA, menurut laporan ABC 7. Tanah longsor. Bekas dari area yang terbakar di kawasan hutan California seketika menjadi kekhawatiran baru. Bayangkan, air turun dengan derasnya dan di saat bersamaan struktur tanah tidak cukup untuk menahan laju air. Melansir USA Today, Departemen Sheriff Los Angeles telah memperingatkan penduduk bahwa tanah longsor dapat terjadi tanpa peringatan dan dengan cepat bisa menyebabkan kerusakan besar, menyapu orang, kendaraan, hingga bangunan. Layanan Cuaca Nasional di California pun telah mengeluarkan peringatan akhir pekan lalu terkait daerah mana saja yang memiliki risiko hujan tinggi serta membawa kondisi berbahaya untuk tanah longsor. Tanah longsor dapat dikategorikan menurut cara pergerakannya, seperti longsor, aliran, penyebaran, tumbang, atau jatuh, dan bagaimana tanah longsor dipengaruhi oleh material penyusunnya. Apakah itu batu, puing, atau tanah? Namun satu yang pasti, satu tanah longsor dapat melibatkan beberapa jenis pergerakan.
Khusus wilayah California Selatan, abu dan puing-puing terbentuk ketika pohon serta benda lainnya terbakar dan menyebabkan tanah menjadi licin. Menurut Departemen Pendidikan California, tanah longsor beserta lumpur terdiri dari lanau halus dan tanah jenuh, sedangkan tanah longsor pada umumnya mungkin terdiri dari kombinasi tanah dan puing-puing yang lebih berat. Abu beracun. Hujan deras yang terjadi pada hari Minggu sukses mengakhiri rekor cuaca kering di California Selatan. Namun tak bisa dipungkiri, bahaya yang mengintai tidak terbatas pada banjir dan tanah longsor. Tetapi ancaman lain seperti abu beracun juga hadir setelahnya. Minggu lalu, pejabat kota dan daerah mempercepat upaya pembersihan dan tindakan lain yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dari polutan terkait kebakaran. Apalagi abu yang berasal dari material seperti barang elektronik, baterai, bahan bangunan, cat, furniture, dan barang-barang rumah tangga lainnya mengandung unsur-unsur beracun. Karena itu, warga diimbau untuk mengenakan alat pelindung saat membersihkan. Para ahli memperingatkan bahwa kebakaran tersebut melepaskan reaksi kimia yang kompleks, mengubah benda-benda biasa menjadi abu yang berpotensi beracun. Dalam artian, abu di sini dapat mengandung timbal, asbes, atau arsenik yang berbahaya, serta bahan sintetis yang lebih baru. Banyak di antaranya adalah produk minyak bumi dan berbagai komposit yang sangat berbahaya. Scott McLean, mantan Wakil Kepala Biro Komunikasi Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California, menegaskan bahwa itu bukan sekadar abu. Mengapa ini penting? Faktanya, orang-orang yang kembali ke rumah dan mulai memilah-milah kerusakan akibat kebakaran semakin terancam. Penelitian menunjukkan orang yang terlibat dalam pemulihan di daerah yang terkena dampak abu beracun dapat menghadapi risiko kesehatan akibat menghirup apapun yang ada di sana. Kualitas air jadi buruk. Imbauan soal buruknya kualitas air laut dikeluarkan untuk semua pantai di Los Angeles County setelah hujan akhir pekan menyebabkan tanah longsor dan aliran puing di daerah bekas kebakaran. Faktanya, badai hujan lebat di kawasan tersebut menyebabkan puing-puing, sampah, dan limbah beracun lainnya mengalir sejauh mana air membawanya. Hingga para pejabat belakangan memperingatkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam air dapat jatuh sakit. Departemen Kesehatan Masyarakat Daerah Los Angeles telah menyarankan para pengunjung pantai untuk menghindari segala kontak dengan air, khususnya di dekat saluran pembuangan air hujan dan sungai karena potensi tingginya tingkat bakteri di area tersebut. Setelah peringatan hujan dicabut, peringatan air laut dari pantai Surfrider hingga pantai negara bagian Dockweiler di World Way akan tetap berlaku karena limpasan puing kebakaran yang mungkin mengandung zat termasuk arsenik, logam lain, dan asbes yang dapat membahayakan kesehatan, kata pejabat kesehatan masyarakat melalui NBC News. Anggota Dewan LA, Tracy Parks juga keluar dengan pernyataan senada, memperingatkan warga saat ia mengumumkan upaya untuk mengatasi limpasan air. Saat hujan turun, air tersebut mengalir ke selokan, saluran pembuangan air hujan, dan akhirnya ke pantai-pantai kita. Katanya memperjelas. Belum tuntas yang satu, muncul lagi yang baru. Bahkan setelah api dipadamkan, ancaman bencana tak kalah serius telah memberatkan upaya pemulihan bekas kebakaran paling merugikan di Amerika Serikat. Menurut kalian, sejauh mana bencana baru di California membawa kerugian pada tingkat nasional?